Sebagai pemimpin kesebelasan tim di lapangan dan representasi dari klub yang ia bela, kapten tim tidak hanya melempar koin saja sebelum kick-off. Kapten-kapten hebat terkenal karena memiliki leadership, berkepala dingin, dan menjadi inspirasi ketika timnya sedang dalam tekanan. Klub besar seperti Manchester United punya role model seperti Roy Keane yang melegenda. Arsenal punya Tony Adams, Chelsea punya John Terry, AC Milan punya Maldini, Inter Milan punya Zanetti. Mereka semua bukan pemain terbaik di klubnya masing-masing, tapi para pemain itu adalah pemimpin yang memimpin timnya menuju kemenangan. Belakangan ini tidak sedikit sebuah tim dipimpin oleh kapten muda yang ditunjuk karena mempunyai skill dewa. Contohnya yang menarik perhatian adalah ketika Mbappe didapuk sebagai wakil kapten di PSG dan kapten utama di timnas Prancis. Penunjukan ini mengandung kontroversi lantaran di klubnya yang jadi terkenal karena duit minyak itu ada nama-nama besar seperti Messi dan Sergio Ramos. Di timnas Prancis juga ada Griezmann. Namun yang dipilih sang pelatih adalah si pemuda 24 tahun. Pemilihan ini menjadi polemik karena alasan dipilihnya, sebab sang pemain tidak jadi hengkang dan memilih bertahan, bukan karena leadershipnya, mentality, atau stabilitas emosinya. Saya memutuskan bahwa dia adalah kapten kedua sejak awal musim. Pada musim ini, dia pantas mendapatkan ban kapten ini ketika Marquinhos tidak ada karena dia telah memutuskan untuk bertahan. Dia mencetak 56 gol dalam 1 tahun kalender. Dia adalah salah satu striker kelas dunia, salah satu yang terbaik di dunia. Dia seperti itu. Dia diformat untuk mencetak gol. Gol datang secara alami setelah kombinasi. Ujar Galce usai PSG melumat Pays de Cassel 7-0 di Coupe de France. Sementara Deschamps memilih Mbappe sebagai kapten timnas. Ia nilai karena Mbappe menurutnya pantas, meski ada pemain yang lebih tua dan berpengalaman seperti Griezmann ataupun nama-nama macam Rabiot. Kylian Mbappe adalah kapten baru Le Blues. Antoine Griezmann adalah wakil kapten, tegas Deschamps. Kylian memenuhi semua kriteria untuk mengemban tanggung jawab ini di lapangan dan juga dalam kehidupan kelompok, dengan menjadi elemen pemersatu, tambah pelatih berusia 54 tahun. Mbappe dari skill memang tidak perlu dipertanyakan lagi. Dia adalah salah satu bakat terbaik sepak bola. Namun untuk memimpin tim yang dihuni para bintang, klub yang punya ambisi besar, sudah layakkah pemain 24 tahun itu? Sebagai bukti ketika PSG melawat ke Allianz Arena, ketika timnya tertinggal agregat 1-0, Kapten Mbappe belum menunjukkan leadership yang kondang. Alhasil, timnya pasrah dan gagal lolos ke perempat final. Meski begitu, pertandingan tersebut tetap bukan menjadi tolak ukur sebab hanya 1 pertandingan. Tapi paling tidak, telah mencerminkan tampilan Mbappe dalam memimpin sebuah tim ketika dalam tekanan. Jadi, kita tunggu saja akan seperti apa kiprah sang kapten Prancis dan calon kapten masa depan PSG. Apakah ia akan sukses mengantar timnya ke level tertinggi Eropa atau hanya jago kandang saja? Selain Mbappe, ada nama-nama lain yang juga mengemban kapten di usianya yang terbilang muda, seperti Odegaard dan McGinn. Odegaard bisa dibilang cukup sukses lantaran berhasil memimpin timnya dengan berada di singgasana klasmen IPL. Padahal musim lalu, masuk zona UCL saja tidak bisa. Salah satu faktor keberhasilannya mungkin karena rata-rata skuad Arsenal yang tergolong muda. Jadi, ia cukup mudah mengimplementasikan gaya kepemimpinannya. Sementara McGinn di klub seperti Aston Villa yang hanya bersaing di papan tengah IPL,
yang materi pemainnya tidak ada yang berlabel bintang. Berhasil atau tidak, yang pasti tidak terlalu banyak tekanan dan ekspektasi tinggi terhadap dirinya. Oke, segitu saja kawan-kawan. Jika ada yang punya tambahan atau pendapat-pendapat lain tentang kapten tim, silahkan langsung saja tulis di komen. Terima kasih.